Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat Naikol GPIB dimanapun saudara-saudari berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Saibi Nainggolan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Bengalon, yang ada di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Mupel Kaltim 2. Senang rasanya bisa berjumpa kembali. Bapak Ibu, sebelum kita beristirahat, karena telah menyelesaikan kegiatan hari ini dalam penyertaan Tuhan, baiknya kita berdoa, membaca firman Tuhan, dan marilah kita rendahkan hati, memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, sumber hikmat, pengertian, dan pengetahuan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bisa melakukan firman-Mu yang kami baca saat ini. Demi Kristus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari Selasa malam ini, 26 Agustus dari Roma 2 ayat 26 sampai 29. Diterangi judul perikop, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi di ayat 17. Saya akan baca 26 sampai 29. Jadi, jikalau orang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat, tapi melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita sepakat bahwa dalam kehidupan ini, khususnya di dunia modern hari ini, kita tidak bisa menilai atau mengukur sesuatu dari luar atau dari tampilan luar. Tampilan luar bisa saja menipu. Misalnya saya ambil contoh, gudang garam. Kalau kita ketahui, bukan isinya garam, tapi rokok. Kalau kita tafsir secara harfiah atau hurufiah, berbeda antara tampilan luar dengan isinya. Maka itu saya katakan tadi Bapak Ibu, tidak bisa kita menilai sesuatu atau menyatakan sesuatu, memastikan sesuatu kalau berdasarkan sekilas. Terlebih hanya tampak pada tampilan luar. Ada kata pepatah bijak juga bilang, jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan saat ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus menulis surat ini karena dia ingin menegur persekutuan, khususnya jemaat yang ada di Roma. Khususnya kalau pembacaan hari Minggu sampai dengan hari Selasa ini, kita banyak melihat bagaimana ada perbedaan atau ada perselisihan lah, mungkin boleh dikatakan perselisihan dalam jemaat antara yang berlatar belakang Yahudi dengan yang non-Yahudi, yaitu Yunani. Di mana pada masa itu jemaat yang ada di Roma membuat kelompok-kelompok tersendiri, membentuk kubu-kubu antara yang berlatar belakang Yahudi secara gen atau secara lahiriah dengan yang non-Yahudi secara lahiriah. Waktu itu jemaat yang Yahudi merasa lebih suci, lebih baik, dan lebih benar karena keyahudiannya. Karena mereka bangsa pilihan, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga memandang saudaranya yang non-Yahudi yang juga menjadi Kristen, kuranglah murni. Jadi jemaat mula-mula di Roma yang berlatar belakang Yahudi merasa bahwa mereka lebih pantas dan lebih berkenan di mata Tuhan.
Ayat 17 menyatakan demikian di awal perikop. Jikalau engkau menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Artinya, orang Yahudi rupanya menyatakan sampul luarnya bahwa mereka umat yang berbeda dengan yang lain, yang merasa lebih terdidik, lebih paham, lebih murni dibandingkan orang Kristen perdana lainnya, yaitu yang non-Yahudi. Tetapi Paulus mengkritik jemaat di sana, khususnya Yahudi, yang ternyata sombong secara lahiriah karena disunat, sombong karena keturunan atau generasi sebagai bangsa pilihan Tuhan, dan memiliki hak istimewa, yaitu memiliki kitab atau hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai, tetapi semua yang ada pada mereka hanya jatuh pada kesombongan. Karena ternyata tampilan luarnya Yahudi, tetapi dalam kelakuan atau perbuatan sehari-hari, mereka tidak menunjukkan sebagai umat pilihan Allah. Maka itu dalam ayat 21 misalnya dikatakan, bagaimana engkau mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Lalu engkau berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik terhadap segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Nah, di sini kita menemukan bahwa ternyata Yahudi hanya sombong dalam tampilan luar. Karena status mereka, karena darah mereka, karena hukum buku mereka. Tetapi dalam aplikasi melakukan kehendak Tuhan, hidup sebagai anak Allah yang terpilih, tidaklah demikian. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Artinya, tidak berbanding lurus antara identitas dengan kehidupan sehari-hari. Maka secara khusus 26 mengatakan, kalau engkau, jadi jika orang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Paulus mau bilang justru tampilan dalamlah atau kelakuan yang muncul dari kehidupanlah, cerminan perilakulah yang menunjukkan seseorang hidup berdasarkan kasih kemurahan Tuhan. Bahwa dia menetapkan hukum-hukum Allah dalam kelakuannya sehari-hari. Bukankah dia lebih dianggap orang yang layak di hadapan Tuhan? Dia sama dengan orang yang dipilih Tuhan sebagai Israel baru atau umat perjanjian baru. Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Ayat 27. Paulus mau katakan percuma. Kalaupun kamu punya hukum, punya buku bimbingan, kitab. Tetapi dalam kelakuan hidupmu, kamu tidak pernah aplikasikan. Kamu tidak pernah ejawantahkan, hidupkan. Bahkan Paulus tadi katakan kan Bapak Ibu, bahwa lewat kelakuan mereka sudah menghina nama Tuhan. Di ayat 24. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Artinya, kehidupan, tindakan, kelakuan orang Yahudi justru tidak membuat Allah menjadi masyhur, menjadi besar sebagai bangsa istimewa, tapi justru mempermalukan Allah. Ibarat seperti anak orang yang kaya, punya popularitas, orang tuanya terpandang, terhormat, dia mendapatkan akses banyak hal, tapi kelakuan hidupnya jahat sehingga mempermalukan identitas keberadaan orang tuanya. Ayat 28, sebab orang Yahudi sejati bukanlah yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah yang sunat dilakukan secara lahiriah. Jadi Paulus mau bilang, sunat yang utama bukan karena tampilan yang dibuat, yaitu lahir. Karena aturan-aturan hukum yang ada di dalam tradisi ataupun agama mereka. Bukan. Yahudi yang sejati, yang sesungguhnya, bukan diukur dari situ. Bukan karena gen, keturunan, generasi umat dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan. 29 dikatakan, orang Yahudi sejati adalah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati. Artinya, bukan tampilan luar yang penting, tapi apa yang muncul. Bukan tampilan luar yang perlu, tapi apa yang muncul dari kelakuan dan perilaku kehidupan seseorang.
Jadi Bapak Ibu, dia mau katakan bahwa lebih penting melakukan daripada sekedar tahu, memahami, dan tidak menghidupkannya. Bahkan dia katakan orang yang hidup berperilaku melakukan kehendak Tuhan mengalami mendapatkan pujian bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Demikian mungkin penggambaran atau pemaknaan dari pembacaan kita yang mungkin saya jelaskan dan saya gambarkan tentang kritik Paulus kepada jemaat perdana Roma, khususnya yang berlatar belakang Yahudi. Di tengah perjumpaan dengan mereka yang berlatar belakang non-Yahudi. Apa yang bisa kita renungkan, Bapak Ibu? Ternyata Paulus mengingatkan jemaat Roma dan kita bahwa sesuatu harus yang paling utama adalah sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus tampilkan perbuatan, tindakan yang nyata. Bukan sekedar ucapan, bukan sekedar tampilan yang baik, pakaian, apa yang bisa dilihat oleh mata. Tidak. Tidak sekedar retorika, tidak sekedar pandai berkhotbah, tidak sekedar pandai mengajar orang lain. Seperti khotbah minggu, bukan menghakimi orang lain. Melihat selumbar di mata sesama, tapi balok di mata sendiri nggak dilihat. Enggak. Bahkan tadi pembacaan 21 katakan, kau mengajar begini, tapi kau lakukan begini. Kau mengajar yang begitu, tapi kau lakukan yang begitu. Jangan berzina, kau berzina. Jangan mencuri, kau mencuri. Apa arti? Kita diingatkan bahwa sebagai murid Kristus masa kini, hiduplah mencerminkan perintah Allah, melakukan kehendak Allah lewat seluruh keberadaan kita, baik di gereja, baik di rumah, baik di pekerjaan. Kalau Tuhan ajarkan mengampuni, ampunilah orang lain. Jangan sampai orang tua, saudara, teman sendiri yang kita kenal tidak kita ampuni. Jangan kita berbicara mengasihi, tapi orang lain yang ada di sekitar kita kekurangan, kita tidak mengambil tugas, tidak berusaha membantu, tidak menolong dan memberikan dukungan bagi mereka. Jangan kita hanya pandai menyampaikan, mengingatkan, tapi justru kita melanggar apa yang kita sampaikan dan kita ucapkan. Yang kedua, kita tidak butuh pujian dari manusia sebagai murid-murid Allah. Kita tidak perlu haus akan pujian dalam segala yang bisa kita lakukan. Kalau kita haus akan pujian dari sesama kita, maka kita akan terbentur dengan ego, kesombongan, keangkuhan rohani. Firman mengatakan, orang yang melakukan firman Tuhan, hidup berdasarkan hukum Tuhan. Tuhan akan memuliakan, Tuhan akan memberikan kehormatan bagi dia, bukan dari manusia. Tapi kalau kita mau terlihat baik, terlihat hebat, terlihat kuat, terlihat tangguh, terlihat luar biasa, karena kehidupan kita, karena atribut kita, karena tampilan luar kita, maka sesungguhnya kita menipu diri sendiri. Jadi hiduplah apa adanya. Lakukanlah tanggung jawab dengan setia. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Mengasihi, mengampuni apa yang kita mengerti. Lebih bagus tindakan daripada 1000 kata-kata yang tiada bermakna. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman pada malam ini. Kiranya firman ini boleh kami lakukan terlebih dalam pekerjaan, hidup keluarga, dan pelayanan. Tuhan memberkati istirahat kami dan kami besok bangun dalam keadaan sehat. Demi Kristus, amin. Demikian Bapak Ibu, shalom. Sampai berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan baik morning call maupun night call di waktu kemudian. Tuhan memberkati, shalom.